Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Kita kembali ke Kak Ciki nih ya. Kak Ciki, gimana, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Masih dong ya. Apalagi masih pagi, udaranya seger. Betul, Ya, seperti itu. Enak sekali ya udaranya. Oke, kita lanjut pembicaraan nih Kak tadi ya, mengenai bahasa isyarat seperti itu. Kira-kira pengalaman apa saja sih yang tak terlupakan selama Kak Ciki ini menggeluti dunia bahasa isyarat seperti itu? Pengalaman saya itu sebenarnya yang mengesankan ya. Waktu pertama kali mempelajari bahasa isyarat, ternyata mempelajari seni tari dengan bahasa isyarat itu ada mirip-miripnya. Sama-sama harus menghitung dan menghafal. Jadi Sama-sama kayak harus menghitung dan menghafal. Iya, jadi kayak di dalam bahasa isyarat kan kita biasa sama teman yang mengajari saya itu guru tuli dan harus sama tuli. Dan harus sama tuli. Jadi saya mendatangi beberapa teman-teman tuli yang memang punya kapabilitas untuk mengajarkan bahasa isyarat itu. Jadi ada satu hal ya yang paling salah di masyarakat adalah ketika kita mau belajar bahasa isyarat, mereka datang ke senjuru bahasanya. Padahal itu salah sekali. Ketika kita mau belajar bahasa isyarat, kita datang ke ahlinya. Siapa itu? Teman-teman tuli. Karena justru datang ke teman-teman yang istilahnya, maaf, dalam artian yang mengalami. Iya, betul. Ini sama aja kalau kita mau belajar bahasa Inggris ya. Lebih enak belajar sama orang Indonesia apa sama orang Inggrisnya langsung? Langsung sih. Ya langsung kan. Jadi sama aja, saya mendatangi teman-teman tuli supaya bisa lihat juga bagaimana mereka berekspresi. Tapi saat itu sempat kagok nggak? Maksudnya kaget terus, merasa sangat sulit dengan frustasi. Belajarnya, stres dan sebagainya. Iya. Jadi sempat frustasi juga ya. Sama sih kayak mempelajari tarian baru ya. Misalkan pasti kesulitan-kesulitan itu ada, kayak saya orangnya nggak sabaran gitu. Jadi kalau mau belajar harus mau langsung pinter. Kayak gitu. Nggak baik kan? Nah, saat ini saya lihat nih teman-teman tuli udah pada pokoknya jago banget dah. Kayak gitu. Nah, ini saya udah mau kayak gimana nih? Kadang frustasi sendiri karena mau ngomong, karena pada dasarnya kan saya orangnya cerewet ya. Mau cerita tapi nggak tahu isyaratnya gimana gitu. Jadi cuman mengeja terus gitu. Jadi kayak frustasi sendiri. Nah, jadi teman-teman tuli itu mengajarkan kita kadang untuk menjadi sabar ya. Sama sebenarnya ada fakta yang menarik. Ini dikemukakan juga sama salah satu teman tuli, mungkin teman-teman tahu ya. Saya dengarnya dari situ. Jadi ada penelitian dari Instagram Surya Sahetapi, tahu kan ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa mempelajari bahasa isyarat itu ternyata menaikkan kecerdasan otak kita sekian persen. Wow, luar biasa. Karena itu tentang tadi kan tentang menghafal dan menghitung seperti itu. Jadi kayak kita hitung-hitung, yang dihitung bukan angka, tapi hitung-hitungan nih momennya seperti apa. Jadi yang masuk di telinga kita itu adalah amplitudo suara orang. Jadi kayak apa ya? Pakai intuisi juga gitu ya? Bukan seperti intuisi sih. Jadi bukan intuisi. Jadi memang sebelum kita misalkan mau juru bahasa isyarat nih, mau kerja, harus baca materi dulu. Biar enggak cenayang gitu. Harus baca materi dulu, memahami, sama kan kalau mau nge-MC gitu. Harus mempelajari nama narasumbernya siapa, latar belakangnya apa, konsepnya akan seperti konsep pembicaranya akan seperti apa. Sama juru bahasa isyarat pun harus seperti itu gitu. Jadi sama ketika mau manggung memang harus well prepare ya. Iya, ketika mau manggung di panggung sama mau juru bahasa isyarat, rasanya adrenalinnya sama gitu, sama-sama deg-degannya. Tapi kalau menurut kalau orang awam ya, saya kan juga termasuk orang awam nih mengenai juru bahasa isyarat, pasti levelnya lebih bikin stres deh. Tapi sepanjang kita suka ya mungkin kita akan tertantang ya seperti iya itu. Sih, sebenarnya. Tapi tingkat kesulitannya pasti lebih tinggi. Lumayan sih, lumayan tinggi ya, bukan lumayan, untuk beberapa level, untuk beberapa kasus. Ada yang merasa bahasa isyarat ini justru mudah, menyenangkan gitu. Apalagi orang rata-rata kayak orang yang susah untuk berbahasa verbal ya. Bahasa isyarat ini cukup mewakilkan ekspresi dalam hati mereka gitu. Nah, itu termasuk saya, karena saya juga kayak selama ini saya cuman bisa mengutarakan sesuatu dengan kata-kata. Kali ini saya punya cara yang lain untuk mengutarakan sesuatu gitu sama orang tanpa harus besar suaranya, kayak gitu. Jadi kayak ada kemampuan yang berbeda gitu. Iya.
Oke, kalau suka dukanya apa sih selama terjun di dunia bahasa isyarat ini Kak Cik? Iya, suka dulu ya, Iya, oke. dukanya belakangan. Oke. Ya, jadi sukanya itu seperti yang tadi kita jadi punya kemampuan yang berbeda, terus mengenali budaya yang berbeda yang sebenarnya kalau kita dalami itu nggak susah sama sekali, justru menyenangkan gitu. Jadi saya melihat bahasa isyarat ini sebagai suatu komunikasi yang indah untuk dipandang mata gitu. Jadi memanjakan mata kita bahwa oh ada gerakan kayak tarian lain yang betul-betul asalnya dari hati gitu, karena dari hati dan pikiran kan setiap informasi yang keluar lewat isyarat itu. Nah itu satu. Yang kedua adalah melalui belajar bahasa isyarat ini saya jadi aware nih dengan isu-isu sosial, isu perempuan dengan disabilitas, isu ketimpangan gender, isu tentang kekerasan seksual yang dialami. Kita tahan dulu. Oh, oke. Oke, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.